Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang mesin CNC atau komputer numerically control. Kelompok saya di sini terdiri dari saya sendiri, Faisal Rijaldi, dan yang kedua Ima Amelia, dan yang ketiga Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mesin CNC. Awal lahirnya mesin CNC, komputer numerically control, bermula dari tahun 1952 yang dikembangkan oleh John Person dari Institut Teknologi Massachusetts atas nama Angkatan Udara Amerika Serikat. Semula proyek tersebut diperuntukkan untuk membuat benda kerja khusus yang rumit. Semula perangkat mesin CNC memerlukan biaya yang tinggi dan volume unit pengendalian yang besar. Pada tahun 1973, mesin CNC masih sangat mahal, sehingga masih sedikit perusahaan yang mempunyai keberanian dalam mempropori investasi dalam teknologi ini. Dari 1975, produksi mesin CNC mulai dikembangkan pesat. Perkembangan ini dipacu oleh perkembangan mikroprosesor, sehingga volume unit pengendalian dapat lebih ringkas. Selanjutnya, prinsip kerja mesin CNC. Prinsip kerja mesin CNC, bubut adalah benda kerja dipegang oleh pencekam yang dipasang di ujung poros utama atau spindle. Dengan memutar lengan pengatur yang terdapat pada kepala tetap, putaran spindle N dapat dipilih. Kecepatan putaran spindle tidak lagi bertingkat melainkan berkesinambungan atau kontinu. Pahat dipasang pada dudukan pahat dan kedalaman potong A diatur dengan menggeserkan peluncur silang melalui roda pemutar, dan gerak makannya diatur dengan lengan pengatur pada rumah roda gigi. Gerak makan F yang tersedia pada mesin bubut bermacam-macam dan menurut tingkatan yang telah distandarkan. Selanjutnya, presentasi ini akan dilakukan oleh Ima Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama mesin CNC. Yang pertama ada headstock atau kepala tetap. Bagian ini tidak jauh beda dengan mesin bubut konvensional. Pada bagian ini terdapat motor penggerak yang berfungsi untuk memutar spindle utama dan susunan roda gigi. Susunan roda gigi ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran mesin. Yang kedua, ada meja mesin bubut CNC atau CNC latte bed. Meja mesin ini digunakan sebagai landasan atau lintasan untuk alat potong yang dipasang pada turret. Umumnya dibuat dari bahan yang dikeraskan agar tidak mudah terkikis pada saat terkena gesekan. Yang ketiga, ada cekam. Cekam ini berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan diproses. Pencekaman benda kerja harus benar-benar kuat sehingga hasil pengerjaan menjadi maksimal. Yang keempat, ada kepala lepas atau tailstock. Bagian ini berfungsi sebagai pendukung cekam dalam pencekaman sebuah benda kerja, misalnya untuk benda kerja yang relatif panjang, sehingga gerakan atau putarannya menjadi lebih stabil. Selain itu, kekuatan pencekamannya juga harus lebih kuat. Posisi benda kerja tidak mudah bergeser, sehingga proses pemesinan dapat diselesaikan dengan lancar. Yang kelima, ada tailstock wheel. Tailstock wheel berfungsi untuk memperkuat pencekaman dengan bantuan tekanan hidrolik pneumatik ketika kita mendekatkan tailstock dengan benda kerja dan menempelkannya. Yang keenam, ada pedal kaki atau foot pedal. Pedal ini digunakan untuk mengatur cak dan tailstock. Dengan pedal ini kita dapat memasang dan melepas benda kerja dengan mudah. Bisa digunakan untuk membuka dan menutup cekam. Pedal ini juga berfungsi untuk memajukan dan memundurkan tailstock. Yang ketujuh, ada panel kontrol CNC atau CNC control panel. Panel kontrol ini adalah otak dari mesin CNC. Semua program CNC dimasukkan melalui panel ini. Operator mesin mengendalikan seluruh mesin menggunakan tombol-tombol yang ada pada panel ini, dimulai dari menyalakan mesin sampai selesainya pekerjaan. Yang terakhir, ada tool turret. Berbeda dengan mesin bubut konvensional, peran tool post digantikan dengan tool turret. Alat potong yang
yang dibutuhkan dipasang pada turret. Ada berbagai macam tool turret, baik itu menurut bentuk dan jumlah alat potong yang dipasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ramdan. Saya akan menjelaskan proses pada CNC lathe. Adapun proses-proses yang dapat dikerjakan pada mesin CNC lathe yaitu bubut diameter luar, bubut diameter dalam atau lubang, cutting atau chamfering, membentuk bidang miring, grooving, membentuk bidang miring, membuat kulir, bor atau lubang bor harus pada sumbu benda kerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu dasar pemrograman mesin CNC lathe. Pemrograman adalah memberikan data kepada komputer yang dapat dipahami olehnya. Dengan kata lain, kita harus menyuapi komputer, menyusun data dalam urutan yang teratur dan dalam bahasa yang dikenal dan dipahami oleh mesin. Hal ini dimaksud agar data tersebut dapat dimasukkan, dapat diproses olehnya. Bahasa yang dimaksud dinyatakan dalam bentuk kode. Kode tersebut harus memenuhi bentuk kode standar internasional dengan mengacu pada standar ISO yang telah diakui dunia. Nah, jadi harus memberikan data ke komputer yang jelas dan urutannya teratur atau dalam bahasa yang dapat dikenal dan dipahami oleh mesin CNC tersebut agar dapat diproses. Bahasa yang dimaksud berbentuk kode dan harus memenuhi standar internasional yaitu standar ISO. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh kasus yang berjudul optimasi desain struktur bed mesin bubut CNC terhadap pengaruh defleksi frekuensi pribadi dan proses manufaktur milling. Desain manufacturing. Nah, ada desain manufacturing. Jadi mode desain ini terbukti pada meningkatkan kekuatan struktur bed. Hal ini menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas struktur mesin. Nah, penelitian juga telah dilakukan di bidang perbaikan desain struktur dengan tujuan untuk meningkatkan kekakuan dan kekeringan berat pada bagian-bagian struktural seperti tempat tidur, kolam, meja kerja, balok, dan lain-lain. Susunan rusuk atau ribbing pada mesin perkakas merupakan faktor kunci untuk kekakuan struktural dan konsumsi bahan, sehingga dari ribbing kerja mesin dan menghambat biaya. Proses permesinan dari bed menggunakan portal type flannel mail model FLP 1600. Nah, berikut gambar jenis portal type flannel mailer model FLP. Nah, untuk selanjutnya kita akan menayangkan contoh videonya. Mohon maaf atas segala kesalahan karena kesalahan hanya milik kita dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia manufakturing menjadi bagian penting dalam tonggak ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Salah satu teknologi manufaktur yang sudah berkembang sejak dulu dan tetap menjadi bagian penting hingga sekarang adalah CNC atau Computer Numerical Control. Tanpa sadar, barang-barang yang kita pakai sehari-hari pun banyak yang hadir dari proses CNC machining. Semua produk berbasis plastik lahir dari mold yang dibuat dengan mesin CNC. Produk berbasis logam, prototypingnya pun dilakukan dengan CNC. Bahkan mesin-mesin canggih yang perlu akurasi tinggi juga dibuat dengan mesin CNC. Nah, di video kali ini kami akan membahas lebih jauh tentang teknologi manufaktur CNC. CNC atau Computer Numerical Control pada dasarnya merujuk pada sebuah sistem yang dapat dikendalikan secara otomatis menggunakan komputer. Adapun dalam konteks manufacturing, yang dimaksud CNC lebih spesifik pada CNC machining. Singkatnya, ini adalah sebuah mesin yang dapat digunakan untuk membuat segala jenis mesin.
Cara kerjanya yaitu dengan cara memotong bagian-bagian dari suatu blok bahan dengan dibantu kontrol otomatis dari komputer. Teknik ini dikategorikan dalam subtractive manufacturing, berbeda dengan 3D printing yang berbasis additive manufacturing atau injection molding yang berbasis formative manufacturing. Mesin CNC sendiri ada banyak macamnya, tapi yang paling banyak digunakan saat ini adalah CNC milling dan CNC lathe. Pengembangan CNC machining mulai terjadi pada tahun 1950-an dengan kontrol komputer yang masih terbatas pada waktu itu. Secara prinsip, sebenarnya tidak ada yang berbeda antara CNC zaman dulu dengan CNC zaman sekarang. Bedanya, kontrol komputer sekarang jauh lebih canggih sehingga memungkinkan proses kerja multi-aksis dengan banyak tool sekaligus. Proses CNC machining sendiri dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, engineer membuat desain part menggunakan software CAD di komputer. Kedua, model CAD tersebut kemudian diterjemahkan menjadi G-code agar bisa dibaca oleh mesin CNC. Ketiga, mesin CNC mengeksekusi G-code tersebut untuk memotong bahan dan menghasilkan part dengan akurasi tinggi. Hampir semua jenis bahan dapat diproses dengan CNC machining. Beberapa yang umum di CNC adalah logam seperti aluminium, besi alloy, juga plastik seperti ABS dan nilon, dan bahan lain seperti komposit dan kayu pun bisa di CNC. Yang menariknya lagi, CNC bukanlah sekedar alat untuk manufacturing saja. Teknologi CNC juga bisa dianggap sebagai ukuran tingkat teknologi manufaktur suatu negara yang saat ini masih dipimpin oleh negara-negara maju utama seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan China. CNC merupakan alat inti untuk mengartikulasikan ide atau inovasi dengan lebih cepat dan mudah. Ide bisa digambar dalam komputer lalu diproduksi secara nyata dengan kualitas tinggi menggunakan mesin CNC menjadi produk inovasi. Data menunjukkan semakin banyak mesin perkakas seperti CNC yang ada di suatu negara, semakin inovatif juga negara tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini teknologi CNC ataupun mesin CNC itu sendiri di Indonesia masih belum berkembang sepesat di negara maju. Padahal CNC menjadi salah satu tonggak paling penting dalam perkembangan inovasi dan teknologi. Berbekal dari kenyataan itulah, kami di Tech Engineering selama 2 tahun ini telah melakukan riset dan pengembangan mesin CNC. Produknya sudah jadi saat ini dan akan siap dipasarkan dalam waktu dekat. Mesin CNC ini kami pastikan memiliki kualitas yang sangat tinggi seperti CNC di negara maju dengan harga yang tetap terjangkau oleh UMKM atau institusi pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.